Halo teman-teman, hari ini kita bareng lihat film Jepang yang menceritakan kehidupan tanpa listrik selama 2 tahun yang bernama Survival Family. Survival Family menceritakan kehidupan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo, Jepang. Walaupun hidup berkeluarga, tetapi kehidupannya terlihat terpisah dengan urusan sendiri saja. Kepala keluarga yang bernama Yoshiyuki hanya fokus dengan kerjaannya dan memelihara rambut palsunya yang dianggap penting. Istrinya yang bernama Mitsu hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya yang gak beres. Anak lakinya yang bernama Kenzi di rumah hanya tahu mendengar musiknya yang keras. Anak perempuannya yang bernama Yui hanya suka main handphonenya dan bikin bulu matanya. Keluarga Yoshi terlihat lewat sedemikian rupa setiap harinya. Suatu hari, bapaknya terbangun kesiangan. Ini sudah siang hari tapi alarmnya masih belum berbunyi. Tidak hanya alarm, peralatan listrik di rumah semua tidak bisa hidup. Mereka keluar rumah dengan buru-buru dan mengetahui kalau lift juga berhenti. Kelihatannya area ini terputus dengan listrik. Stasiun kereta dan bus publik semua tidak beroperasi. Supermarket hanya menerima cash tanpa kartu ATM. Guru-guru tidak bisa sampai ke sekolah jadi kelas pelajaran tidak bisa dimulai. Perusahaan juga tidak ada listrik jadi kerjaan pun tidak bisa dikerjakan. Jadi bos menyeru karyawannya pulang aja. Dalam perjalanan pulang, Bapak Yoshi membeli sebuah sepeda. Kemudian dia berkeringat menaiki tangga yang gelap gurita, lalu tiba-tiba dia terkejut melihat seorang nenek yang duduk di tangga. Kirain ketemu sama dengan hantu. Dia menyapanya dengan pelan-pelan dan lanjut kenaikannya. Sekeluarga bermakan dengan menggunakan lilin. Bapaknya sambil makan sambil mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai. Ibunya mengeluh dan bilang, situasi begini kamu masih bawa kerjaan pulang ke rumah lagi, lalu ibunya malah dibentak sama Bapak Yoshi. Kenzi dan Yui juga tidak tahan dengan sifat bapaknya. Namun ada sisi baiknya juga kehilangan listrik. Tidak dapat melihat televisi, tidak dapat main handphone, dan ini memberikan kesempatan ke keluarga Yoshi untuk meluangkan waktu bersama menikmati bintang-bintang yang indah di langit. Yui baru menyadari kalau galaksi bintang benar-benar ada. Melewati 7 hari yang tanpa listrik, sekarang giliran mesin-mesin di pabrik air tidak bekerja dan tidak bisa mempompa air keluar lagi. Perjalanan sudah tertumpuk dengan sampah, barang-barang di supermarket sudah diborong habis, dan sekolah pun tidak kelihatan orang juga. Ada orang yang mau keluar dari sini, ada orang juga yang mau tetap di sini menunggu bantuan. Bapak Yoshi dan istrinya pun bingung dengan situasi ini. Mau pergi, atau mau tinggal? Namun setelah bapaknya melihat nenek yang ada di tangga itu sudah meninggal, dia langsung memutuskan untuk pergi ke Kagoshima kampungnya. Bapaknya juga dengan tegas bilang ke anaknya, yakin sajalah, dan pasti gak akan salah ikutin arahan saya. Bapak Yoshi berencana untuk menaiki sepeda ke Bandara Haneda, lalu menaiki pesawat terbang ke Kagoshima. ATM tidak bisa menarik uang. Jadi seluruh keluarga mengeluarkan uang simpanan mereka semua pun tidak cukup untuk membeli 1 tiket pesawat. Beruntung ibunya yang mempunyai kebiasaan menabung di rumah. Setelah mereka semua siap mengemas barangnya, bapaknya keluar dengan bangga memperlihatkan barang bawaannya. Dia mengejek Kenzi yang membawa handphone yang tidak ada lagi baterainya. Lalu bilang ke Yui kalau cuaca panas ginian masih pakai bulu mata palsu. Kemudian Yui dengan jengkel menunjuk rambut palsu yang masih dipakai bapaknya. Jadi sekeluarga pun mulai perjalanan mereka dengan bersepeda. Ibu duduk di belakang kursi sepeda Bapak Yoshi. Sekeluarga akhirnya bisa jalan-jalan barengan. Tapi di dalam perjalanan yang baru dimulai, mereka melihat banyak orang yang jualan di jalanan. Air mineral pun dijual lebih mahal dari biasanya. Mereka tidak mau membelinya, tapi setelah lewat ke toko berikutnya, harga air mineral pun diangkat sampai ke 2.000 yen. Lalu ke 2.500 yen sekitar 350.000 rupiah. Gila, kalau tahu begini, lebih baik beli di toko pertama. Tapi untungnya ibu ini pintar tawar-menawar. Jadi dia berhasil menurunkan harganya ke 600 yen per botol dengan pembelian 1 kotak air. Setelah makan siang, mereka melanjutkan perjalanannya ke bandara. Setelah tiba, mereka tidak terpikir kalau pemadaman listrik juga mengganggu penerbangan. Jadi, mereka yang tak berdaya pun hanya bisa nginap di sebuah tempat penginapan yang tidak ada listrik dan air juga. Bapaknya membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia tetap mau menaiki sepeda sampai ke tempat tujuannya Kagoshima. Jarak dari Tokyo ke sana sekitar 1.300 km. Jarak sejauh ini gak tahu perlu waktu berapa lama. Mereka tidak mempunyai GPS jadi mereka memerlukan peta. Mereka juga perlu 1 sepeda lagi dan banyak persediaan makanan. Kenzi menemukan sebuah buku peta di toko buku. Sementara bapak dan ibunya pergi mencari sepeda. Lalu mereka menemukan 1 sepeda yang tidak terpakai di sebuah toko beras yang melakukan penukaran barang. Tetapi toko beras ini hanya melakukan penukaran barang berguna. Jam tangan Rolex dan mobil mewah pun tidak berguna untuk menukar 1 kantong beras. Jadi ibunya melakukan penukaran 2 botol alkohol dan 1 botol air mineral dengan 1 kantong beras dan sepeda bekas. Di perjalanan, mereka mendapatkan informasi salah satu tempat yang akan dilewatin yang bernama Osaka ada listrik. Jadi mereka pun menjadi lebih bersemangat lagi. Tetapi mereka harus melewati sebuah terowongan yang gelap sepanjang 2 km.
Orang buta yang di jalan menawarkan untuk membawa mereka melewati terowongan ini dengan penukaran 1 botol air per orang. Keluarga Yoshi menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi tidak jauh, mereka mulai berteriak. Ternyata di dalamnya banyak kucing yang mati dan mobil-mobil. Akhirnya, mereka juga harus menukarkan airnya untuk melewati terowongan gelap ini. Dalam sekejap mata, mereka telah melalui kehidupan tanpa listrik selama 16 hari. Persediaan makanan sudah mulai habis. Korek api juga mau habis tapi bapaknya dengan tenang bilang, tidak masalah. Orang primitif dulu bisa bikin api, kita juga harusnya bisa. Air mineral juga habis jadi Bapak Yoshi minum air yang ada di sungai dan dengan puas dia berteriak dengan segar. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhadapan dengan hujan yang lebat. Jadi sekeluarga melepaskan sepedanya dan mencari tempat perteduhan. Bapaknya juga mulai merasakan sakit perut karena minum air sungai. Setelah hujan reda, ban sepeda mereka pun bocor. Lalu Bapak Yoshi melihat berasnya yang terbuang di atas jalan dan basah, pun langsung pingsan. Ibunya tinggal untuk menjaga bapaknya dan sementara anaknya pergi untuk mencari makanan. Mereka menemukan air aki disterilisasi yang bisa diminum, makanan kucing dan kembang api suar. Kenzi memberikan kembang api suar ke bapaknya yang mungkin bisa membantu menyalakan api. Tetapi bapaknya yang keras kepala tetap memilih caranya untuk menyalakan api dengan gesekan kayu. Kenzi membuang handphone yang dia sayangin, lalu mengambil casing belakangnya yang terbuat dari karet untuk menampal ban sepeda yang bocor. Sekeluarga bertahan hidup selama seminggu lagi dengan makanan kucing dan air aki. Seluruh badan mereka yang tidak pernah mandi sudah sangat membusuk dan lelah dengan perjalanan ini. Kemudian mereka bertemu dengan satu grup anak remaja. Mereka mengajarkan cara bertahan hidup dengan mengumpulkan air di sungai kemudian memasaknya. Lalu ada tanaman di pinggir jalan yang bisa dimakan daunnya juga setelah masak dan dikeringkan. Lalu seorang anak muda mengambil foto sekeluarganya. Yui sangat tertarik dengan kameranya yang tidak menggunakan listrik. Lalu Yui meminta dia untuk mengirimkan ke alamat mereka setelah semuanya kembali normal. Bapak Yoshi yang tinggi harga dirinya tidak mempedulikan mereka dan lanjut dengan makanan kucingnya. Lalu sekeluarga mulai melanjutkan perjalanan dengan grup anak remaja ini. Bapak Yoshi dengan semangat menaiki sepedanya dengan cepat. Di hatinya berpikir setelah tiba di Osaka, maka keluarganya pasti akan kagum dengan keputusan dia. Setelah 43 hari perjalanan tanpa listrik, mereka menemukan Osaka yang tidak beda situasinya dengan Tokyo. Sementara persediaan air aki, makanan kucing pun juga sudah habis. Yui juga sudah mulai emosi dan malah menyalahkan bapaknya dengan keputusan ini. Sekeluarga mulai terlibat dengan perdebatan. Ibunya yang biasa paling sabar juga mulai melontarkan kemarahannya karena sifat Bapak Yoshi yang keras kepala. Setelah itu, mereka mencoba menelurusi Osaka dan menemukan kerumunan orang yang lagi memanggang ikan bakar. Ternyata, ikan-ikan yang ada di tempat wisata akuarium pun ditangkap dan dimakan demi bertahan hidup. Sekeluarga pun bergegas antrian demi makanan. Tetapi setelah sampai di antrian mereka, makanan pun sudah habis semua. Bapak Yoshi pun mencoba memohon sedikit makanan untuk anaknya saja. Akan tetapi sia-sia saja karena makanan memang sudah habis. Dengan kekurangan persediaan makanan dan minuman, keluarga Yoshi masih bisa bertahan hidup sampai ke hari 67. Mereka istirahat di pinggir sawah dengan persediaan yang sudah habis. Bapak Yoshi melihat sebuah ulat. Karena sangat lapar, dia mau langsung saja memakannya dengan mentah. Tapi saat itu terdengar suara babi. Sekeluarga pun langsung mencoba untuk menangkapnya. Dengan pelan-pelan mereka mendekatinya, tapi babi ini sangat susah ditangkap. Bapak Yoshi berusaha sekuat mungkin dan jatuh bersama dengan babi. Babinya pun mati dari jatuhan ini dan untungnya Bapak Yoshi tidak mengapa. Walaupun berhasil menangkapnya tetapi kelihatannya sia-sia saja. Semua orang hanya pernah makan babi tapi tidak pernah memotong babi. Bapak Yoshi melemparkan ke ibunya, ibunya melemparkan ke Kenzi. Kenzi baru saja mau mulai memotong. Akan tetapi, pemilik babi itu tiba-tiba muncul. Pemilik babi membawa sekeluarga ke tempat tinggalnya yang terdapat persediaan air. Lalu memberikan sekeluarga makanan yang lezat. Ada nasi, telur, daging dan sampai-sampai Yui pun menangis. Bapak Yoshi juga bisa melepaskan kelelahan dengan mandi air panas juga. Kakek ini memperbolehkan sekeluarga untuk bertempat tinggal di sini. Tetapi dengan syarat mereka harus bantu menangkap babi yang telah lari keluar dari kandang karena putus listrik dan membantu pekerjaan rumah. Setelah tinggal seminggu di sana, Bapak Yoshi berputuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima lagi. Lalu kakek yang murah hati ini pun membekalin makanan yang cukup banyak buat sekeluarga untuk bertahan hidup. Sekeluarga mulai menaiki sepedanya dan memulai perjalanan yang panjang lagi. Mereka tiba di sungai yang tidak bisa dilewatin. Pengalaman hidup sepanjang jalan ini membuat Bapak Yoshi tidak mengeluh lagi. Jadi Bapak Yoshi dengan cepat beradaptasi dan membuat sebuah rakit yang terbuat dari kayu-kayu di pinggir sungai. Setelah rakit jadi, mereka pun mencoba untuk melewati sungai dengan rakit buatan ini. Bapak Yoshi membawa istri dan Yui menyeberang sungai duluan. Lalu kembali lagi dengan Kenzi untuk menggambil sepeda. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi hujan lebat dan kayu-kayu mulai terputus dengan ikatannya. Jadi, salah satu sepedanya pun jatuh ke dalam sungai.
Kenzi menyuruh ayahnya untuk meninggalkan sepedanya dan langsung berenang ke tepi sungai. Namun, Bapak Yoshi tidak mau menyerah dan mencoba untuk menahan semua sepeda yang ada di atas rakit. Jadi akhirnya dia pun tenggelam beserta semua sepedanya dan dibawa pergi jauh oleh arus air di sungai. Setelah hujan reda, Kenzi mencoba untuk mencari ayahnya. Tapi yang ditemukan hanyalah rambut palsu dari Bapak Yoshi. Jadi seketika itu, ibunya dan Yui mulai menangis. Kenzi menahan air matanya. Karena ayah sudah tidak ada, jadi dia sebagai anak lelaki harus bisa menanggung beban di dalam perjalanan yang panjang ini. Sewaktu Kenzi memberikan makanan daging ke Yui, dia melihat ada seekor anjing yang lucu dan memberikan dagingnya ke anjing itu. Tetapi Yui tidak menyadari kalau anjing liar ini akan membawa anjing-anjing lain untuk datang merebut makanan yang tersimpan di tas ibunya. Ibunya yang berusaha mempertahankan makanannya terlempar jatuh ke jurang dan mengakibatkan tulang kakinya patah. Kenzi dan Yui berusaha menggendong ibunya untuk terus berjalan. Tetapi anjing-anjing liar masih mengikuti mereka dari arah belakang. Kaki ibu yang patah sudah tidak kuat untuk berjalan lagi. Mereka tampak pasrah dan berpelukan tidak berani untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh anjing-anjing liar yang kelaparan ini. Tiba-tiba terdengar suara kereta api yang mau melintas. Mereka diselamatkan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan kereta api. Penumpang di dalam kereta api sangat terkesan dengan perjalanan pahit mereka dari Tokyo dengan menggunakan sepeda dan kehilangan ayahnya. Saat itu, Yui dengan sedih teringat lagi dengan ayahnya dan mulai menangis. Tapi ternyata Bapak Yoshi tidaklah meninggal. Dia yang terbawa aliran sungai, terpental ke suatu lokasi dan berusaha berjalan sekuat tenaga sampai ke daerah persawahan. Kemudian Bapak Yoshi melihat kereta api yang melintas di tengah persawahan. Bapak Yoshi yang tidak berdaya ini teringat dengan kembang api suar yang diberikan Kenzi dan menyalakannya. Kebetulan sekali ini menarik perhatian istrinya yang pas duduk di samping jendela. Dia pun segera berteriak untuk menghentikan kereta api. Akhirnya sekeluarga bisa berkumpul kembali lagi. Bapak Yoshi juga membuang rambut palsunya. Dia berpikir harga diri sekarang tidak lagi penting dibandingkan sekeluarga yang saling mendampingi hidup. Kereta api melalui sebuah terowongan di dalam perjalanan, dan muka mereka menjadi hitam karena dampak asap kereta api. Namun sekeluarga tampak bahagia menertawakan sesama. Pada hari ke-108, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan Kagoshima. Ibu Mitsu melihat ayahnya yang lagi memancing di pantai. Sekeluarga pun menjalani kehidupan perdesaan yang bahagia di tempat ini. Setelah 2 tahun lebih, keluarga Bapak Yoshi sudah terbiasa dan bersyukur dengan kehidupan mandiri ini. Bapak Yoshi dan Kenzi sering keluar laut untuk menangkap ikan. Yui yang dulu hanya tahu membeli baju sekarang pun sudah belajar menjahit. Ibu Mitsu mencoba hasil tomat yang ditanamnya. Suatu pagi hari, Bapak Yoshi mendengar suara alarm. Setelah itu, lampu-lampu di sekitarnya juga mulai bernyala. Pembangkit listrik akhirnya sudah berjalan. Semua orang juga kembali ke kehidupan kota yang sibuk dan ramai. Keluarga Yoshi menerima foto yang diambilkan oleh anak remaja itu. Mereka melihat dirinya yang sewaktu itu berusaha untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa pahit perjalanannya, sekeluarga tetap bersamaan. Ini juga mungkin makna dari akhir film ini. Tidak ada yang penting dari keluarga. Jika sekeluarga tetap bisa hidup bersamaan dengan saling mendampingi, maka semua rintangan di depan pun bisa dilewatin dan bertahan hidup. Cerita pun berakhir di sini. Jika teman-teman suka dengan video saya, mohon dukungannya atas channel ini untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.